Buatnya negara Malaysia ataupun negara Brunei, tolonglah jadikan kami sekeluarga warga negara kalian. Bedanya cari kerja di Indonesia dan cari kerja di Malaysia. Anyway, if my video is the first time on your FYP, oke, aku adalah orang Indonesia yang pernah tinggal dan bekerja di Malaysia. Mending kerja di Malaysia atau di Indonesia ya? Let's compare the salary data. Start 2026, UMR Malaysia itu ada di angka 7,2 juta rupiah. 13 tahun lamanya saya merantau dan bekerja di Malaysia. Dan video ini memang agak panjang karena saya akan menceritakan perbedaan di perkampungan Indonesia dengan di perkampungan Malaysia. Dan ada TikToker dari Indonesia yang ingin diklaim oleh negara tetangga. Jadi baru-baru ini tengah viral yang dimana ada TikToker daripada Indonesia ingin diklaim jadi warga negara Malaysia ataupun Brunei ataupun Singapura karena kenaikan pajak yang begitu amat sangat luar biasa. Jadi kalau di negara tetangga bayar pajak itu oke-oke saja. Karena apa? Terlihat jelas uang pajak yang dimana dari rakyat untuk kembali rakyatnya. Contohnya fasilitas jalan di Malaysia, ini di Malaysia ya pengalaman saya, juga bagus, mulus. Di Brunei juga sama. Meskipun saya belum pernah ke Brunei, tapi saya punya kawan bekerja di sana. Di Brunei kebanyakan juga macam itu. Jalan mulus, mobil bagus-bagus, sama macam di Malaysia. Sampai-sampai abangnya itu ngeklaim, tolong jadikan kami sebagai warga negara Brunei, Singapura, atau Malaysia. Sabar bang. Kalau di Indonesia kadang-kadang ketika kita bayar pajak, justru terdengar berita korupsi yang amat begitu sangat luar biasa. Dan tentunya korupsi di Indonesia ini sudah mendunia ya. Bahkan kalau di Malaysia beritanya itu selalu ditayangkan di televisi nasional Malaysia. Bahkan kadang-kadang kawan saya sendiri yang daripada Malaysia itu sampai heran ya. Herannya seperti ini, bang, kenapa sih hampir setiap hari di sana itu beritanya rasuah terus? Kapan majunya? Kalau hari-hari beritanya rasuah terus. Terus saya jawab, ya itu sudah macam hal biasa normal kalau di Indonesia. Mungkin kalau di Malaysia ada korupsi, tapi tidak seperti di Indonesia yang begitu amat sangat luar biasa. Dan inilah video abangnya yang dimana beliau ingin jadi warga negara tetangga. Mungkin karena kesal melihat para oknum-oknum pejabat yang suka korupsi. Lebih-lebih sekarang pajaknya disuruh taat, tapi fasilitas masyarakatnya kadang-kadang terlupakan. Kita simak videonya. Buatnya negara Malaysia ataupun negara Brunei, tolonglah jadikan kami sekeluarga warga negara kalian. Kami udah muak tinggal di Indonesia ini. Pemerintah kita ini aturannya udah nggak ngotak. Yang di pikiran mereka itu cuma uang, dan uang, tetapi masyarakatnya itu banyak yang sengsara. Kami dipaksa bayar pajak, tetapi manfaatnya itu benar-benar nggak ada yang kami rasakan. Kami merasa bahwasannya apa yang dilakukan pemerintah kami sekarang ini itu tak ubahnya seperti zaman penjajahan dulu, cuman caranya aja yang berbeda. Kalau zaman penjajahan dulu, fisik kita yang dipaksa, suruh kerja paksa, suruh berkebun, suruh bikin bangun jalan. Tapi kalau pemerintahan kami dipaksa secara mental. Kami dipaksa bayar pajak, harus memikirkan ekonomi. Mereka tidak membuka lapangan pekerjaan. Ketika kami membuka lapangan pekerjaan sendiri, berusaha sendiri, modal sendiri, justru mereka dengan gampangnya meminta pajak kepada kami dengan cara memeras. Jadi kami merasa bahwasannya udah nggak sanggup tinggal di negara ini. Jadi buatnya pemerintahan Malaysia dan juga Brunei Darussalam, tolong, kalau kalian memang butuh warga negara, ya kekurangan warga negara, ataupun memang kalian itu berniat untuk mengambil warga negara Indonesia menjadi warga negara kalian, tolong bawa kami sekeluarga menjadi warga negara kalian, ya. Menceritakan pengalaman saya ketika merantau di Malaysia, kadang-kadang segelintir netizen sering salah paham, seolah-olah merendahkan negara sendiri. Dan kemarin saya membuat video di TikTok, juga sangat viral, tentang perbedaan mata uang rupiah dengan ringgit Malaysia, yang dimana ringgit Malaysia ditukar ke rupiah Indonesia hampir menyentuh angka 5.000, hampir ya. Kata hampir dengan sama itu beda. Kalau satu ringgit Malaysia sama dengan 5.000 rupiah, itu baru namanya satu ringgit Malaysia sama dengan 5.000 rupiah. Perlu saya jelaskan panjang. Soalnya kalau nggak saya jelaskan panjang, nanti rame pula yang kecam saya. Bang,
Kamu jangan ngawur kalau buat video. Mentang-mentang rupiah melemah, kamu terus jelek-jelekan mata uang rupiah. Rupiah belum sampai 5.000 rupiah satu ringgitnya. Padahal saya berkata-kata hampir. Kata hampir itu ya belum, istilahnya belum ke 5.000 rupiah begitu. Jadi untuk menjelaskan ini memang agak susah kadang-kadang. Sebab menonton video kalau nggak lengkap, kalau nggak full, itu yang sering netizen salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Berbicara tentang perbedaan hidup di Indonesia dengan di Malaysia. Pengalaman saya. Ini pengalaman saya, ya kan? Pengalaman saya pribadi. Sudah saya jelaskan pengalaman saya pribadi. Biar kawan-kawan juga jelas apa yang saya ucapkan pengalaman pribadi. Kenapa saya ucap berulang-ulang. Nanti ujung-ujungnya kecam pula saya. Kamu harusnya bersyukur gitu. Jangan kebanyakan mengeluh. Padahal saya hanya cerita tentang pengalaman saya waktu kerja di Malaysia. Pengalaman pribadi yang dimana ada sebuah perbedaan amat sangat jauh sekali. Kalau kita hidup di perkampungan Malaysia, misal kata kita rajin kerja apapun, untuk mencari uang mungkin dalam sekitar 400.000 rupiah dalam satu hari itu mudah. Tapi kalau misal kata kita di kampung, dengan perbedaan antara kampung Indonesia dengan kampung Malaysia amat sangat berbeda jauh. Yang dimana misal kata kalau kita tinggal di kampung bertani, harga sayuran di Indonesia juga terlampau murah. Murah sangat. Berbeda dengan di Malaysia, yang dimana harga sayuran selalu stabil. Di sisi lain misal kata kita melamar sebuah kilang atau pabrik, kalaulah pabrik tersebut atau kilang tersebut gajinya cukup lumayan, itu juga sangat sulit. Kalau nggak punya orang dalam, memang untuk masuk ke sebuah pabrik tersebut tidak mudah. Kemudian perbedaan antara gaji. Di Malaysia 1 bulan bisa 1.700. Ini gaji basic ya. Nanti kalau ada lembur-lembur itu lain cerita. Dan selama saya merantau 13 tahun di sana. 13 atau 12 sampai saya lupa ya. Karena dulu saya merantau ke Malaysia itu istilahnya enggak mau lama-lama, cukup 2 tahun, 3 tahun. Mikirnya gini, waktu dulu saya berpikir, udahlah punya tanah, nanti punya rumah yang mungkin biasa-biasa saja, asal bisa untuk berteduh anak istri, saya akan stop merantau. Saya akan kerja di kampung, kerja apa adanya. Ternyata justru saya lebih senang kerja di Malaysia. Dan alhamdulillah sampailah punya rumah yang mungkin bisa dikatakan alhamdulillah cukup bagus lah. Dengan kerja 13 atau mungkin 12 tahun di sana. Saya hampir lupa. Karena dari mulai saya pengantin baru, bujang, saya sudah merantau ke Malaysia. Jadi waktu anak saya belum lahir, sampailah anak saya umur sekarang 12 tahun. Jadi mungkin dikatakan hampir 13 tahun merantau di Malaysia. Terus kemudian perbedaannya kalau kita cari kerja di sana, dari segi segala gaji itu sudah ditunjukkan. Jadi nggak ada istilahnya gaji nggak ditulis, nggak ada. Beda dengan di Indonesia. Tapi kadang-kadang kalau saya cerita bab seperti ini, seolah-olah saya dibilang, kamu jelek-jelekin negara sendiri, kamu nggak bersyukur hidup di Indonesia. Padahal keluarga kamu juga hidup di Indonesia. Dan kadang-kadang yang mengomentari komentar tersebut, orangnya pun juga pernah merantau ke Malaysia, orangnya pun juga kadang-kadang berada di sana, kerja di Malaysia. Dan kebanyakan orang Indonesia merantau di sana. Orang Indonesia itu jumlahnya cukup lumayan banyak. Dari seluruh negara yang istilahnya yang dikunjungi untuk bekerja, paling terbanyak Malaysia. Ini fakta ya. Terserah kalian mau menghujat saya, kalian mau mengecam saya, terserah. Tapi memang faktanya seperti itu. Jadi kebanyakan orang Indonesia yang bekerja ke luar negara, jumlah terbanyak adalah di Malaysia. Karena apa? Dari segi budaya, dari segi bahasa hampir sama. Terus kerja di sana, kalau untuk orang Indonesia rata-rata ada yang legal, ada pula yang ilegal. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai tua, berumur, tak pulang-pulang. Ada yang sampai 30 tahun, ada yang sampai 40 tahun, ada pula yang sampai tua di sana. Sampailah kadang-kadang nggak pulang, kadang-kadang lupa keluarganya di kampung halaman. Dan itu pun saya juga kurang paham ya, kenapa kadang-kadang
orang kita sampai jadi seperti itu. Itu sering saya lihat di sana. Jadi untuk kawan-kawan ketika merantau di sana, tolong jangan sampai lupa keluarga di kampung. Oke, kita langsung simak dan kita reaction videonya. Kok sampai bincang-bincang terus. Kita reaction pendapat orang Indonesia ketika merantau dan tinggal di Malaysia. Apa perbedaannya? Macam mana ketika sudah berada di sana merantau? Video ini untuk perkongsian. Jadi sahabat-sahabatku mungkin yang belum pernah datang ke sana bisa menonton video ini untuk perkongsian, berbagi pengalaman.
hidup keseluruhan selama sebulan di sana minimal berapa, Kak? Oke, aku Biaya hidup akan di bantu Malaysia jawab minimal berapa? pertanyaan dari kakaknya. Jadi, kalau untuk biaya hidup itu selama sebulan, aku hitung itu untuk uang makan aja ya. Karena kan yang paling sering kita pengeluaran itu uang makan. Dan Betul, kalau Kak. pengeluaran yang lainnya itu Uang ke makan. samping gitu. Itu kayak paling 2 bulan sekali kita belanja ataupun sebulan sekali gitu kan. Nah, jadi aku itu kan kerjanya pakai shift. Ada shift malam, ada shift pagi. 1 minggu malam, 1 minggu pagi. Jadi kalau aku kerja shift pagi, aku makannya selalu beli. Aku nggak pernah masak. Terus kalau aku kerja shift malam, aku itu selalu masak ya setiap minggu gitu. Anggaran untuk kalau aku kerja shift pagi, misalnya kalau sarapan itu aku belinya makan 7 ringgit, siang 7 ringgit, malam 7 ringgit. Itu udah sama jajan gitu ya kan. Jadi satu hari itu 21 ringgit. 21 ringgit dikali 6 hari kerja. Itu totalnya ada 252 ringgit. Itu beda sama hari Minggu ya. Kadang kalau aku hari Minggu, aku bosan, aku mau order kadang GrabFood ataupun aku pergi sama kawan, jajan di luar atau makan di luar, itu dalam sekitar 50 ringgit. So, untuk yang hari Minggunya aja, 50 dikali 4 kan ada 4 minggu. Jadi sekitar 200 ringgit. Untuk kerja shift malam, aku kan kadang belanja karena aku masak kan, bawa bekal juga. Aku makannya itu paling kalau mau pergi kerja sama makan jam 11, 2 kali lah dalam satu hari itu kerja malam. Anggaran kalau dalam 1 minggu itu aku belanja kayak 100 ataupun 110, 120 ringgit gitu. Jadi 120 dikali untuk 2 minggu kan, sekitar 240 ringgit. Totalkan semua itu dalam 690 ringgit atau kita gabungkan aja jadi 700. Kadang-kadang pun aku kayak mau jajan gitu kan. Satu bulan itu uang makanku 700 ringgit. Belum lagi ditambah sama kalau kita uang pulsa, uang internet, atau kita kalau pergi jalan keluar, uang Grab, itu belum dihitung semua ya. Terus kayak perlengkapan kita kayak sabun mandi, sampo, terus kayak perlengkapan kita perempuan. Nah, itu beda ya, Kak. Karena kan itu jarang kita belanjakan, paling 2 bulan sekali ataupun 1 bulan sekali. Jadi jawaban aku kalau uang makan aja dalam 1 bulan itu 700. Paling pun borosnya aku kadang sampai 800. Nah, kira-kira seperti itu ya Kak jawaban dari aku. Semoga bisa membantu untuk jawabannya. Terima kasih. Nak tanya selama hidup di Malaysia, tahap kemakmuran, pekerjaan kehidupan orang Indonesia dan Malaysia, jujur. So ini tingkat kemakmuran menurut aku ya, mungkin akan berbeda. Coba jelaskan, Kalau Mbak. adik Ceritakan. tanya orang lain, pasti tak sama ya. Ini menurut versi aku sendiri. Betul sekali. So ini bermula tahun 1998 aku habis sekolah SMA. Selepas SMA sebenarnya aku ingin melanjutkan ke Poluan, tapi tidak diterima sebab aku pendek, tidak memenuhi syarat tingginya. So dari situ aku mencari duit dulu, menjadi pembantu rumah di Singapura selama 2 tahun. Habis 2 tahun, I dapat duit balik Indonesia dengan tujuan ingin melanjutkan lagi menjadi Poluan. Tetapi karena 1-2 masalah, tidak terjadi juga. So, mungkin bukan nasib aku menjadi seorang polisi. Jadi, aku ada plan lain. Aku ingin pergi merantau ke Korea. Masuk PT semua sudah, proses tinggal tunggu visa. Karena ada 1-2 hal, banyak generasi di atas aku yang kabur. So ada satu kebijakan lagi, kena deposit 10 juta. Dari situ aku tarik aku punya pasport semua sebab I have no money already. 10 juta I tarik pasport semua, I cari agent lagi, I tak give up, I nak pergi juga Korea. Dari situ I dapat satu agent ni. Ternyata agent ni menipunya begini. Agent ini mengirim aku ke Korea tetapi sebagai wisata. Sampai di sana baru nanti ada satu orang yang akan menjadi agent lagi, dijadikan pekerja ilegal. Tapi sebelum berangkat ke Korea aku boleh sedar dia, sebab
sebelum berangkat tu dia cakap you kena cantik-cantik, elok-elok, pakai baju yang seperti bukan pekerja, pakai baju seperti orang yang berduit gitu. So I tarik juga, there's no choice. Akhirnya salah satu-satunya jalan I pergi kerja di Malaysia. Tahun 2002 aku sampai di Malaysia dengan basic salary RM270. RM270 tahun 2002. Di situ lepas 1 tahun bekerja jumpa dengan suami saya. Akhirnya selepas 5 tahun couple kita menikah. Kenapa akhirnya aku putuskan untuk menikah dengan orang Malaysia? Sebenarnya pasti banyak pertimbangan-pertimbangan selain cinta lah, whatever lah. Yang pertama adalah karena aku ingin masa depan anakku terjamin. Tidak ingin anakku merasai apa yang aku rasai, apa yang aku lalui sebelumnya. Okey, yang pertama pendidikan. Pendidikan di Malaysia sebenarnya bayarannya tidak mahal. Yang mahal kalau masih SD, SMP, SMA, yang mahal tuition atau kalau di Indonesia disebut les. Kalau sudah masuk universiti, yang mahal apa? Biaya makan, transport, sewa rumah. Kalau dia macam doktor, praktek-prakteknya itu, alat-alatnya itu sangat mahal. Satu lagi, kalau di Malaysia dia ada sistem PT-PTN. PT-PTN itu apa? Kalau untuk pekerja yang orang tuanya tak mampu, boleh istilahnya berhutang dulu ke kerajaan. Kalau sudah bekerja, baru dibayar. Yang kedua, kesihatan. Kesihatan ini Malaysia memang sangat murah. Kalau you orang Malaysia masuk hospital kerajaan, cukup bawa IC atau KTP dengan bawa RM1 saja. Kalau you orang warga negara asing, itu baru mahal. Macam saya, sebab suami saya orang Malaysia, masa itu melahirkan 5 hari 4 malam, bayar RM150. Mending kerja di Malaysia atau di Indonesia ya? Let's compare the salary data. Start 2026, UMR Malaysia itu ada di angka 7,2 juta rupiah. Compare this to Indonesia, Jakarta aja sekitar 5,3 juta. Bahkan daerah kayak Jogja atau Jateng, angkanya tuh masih di angka 2 jutaan. Artinya, gaji terendah di Malaysia aja tuh udah ngalahin UMR tertinggi di Indonesia. Apalagi kalau kamu dapat kerja kantoran di sana. Rata-rata gajinya tuh bisa tembus 22,4 juta per bulan. Huge gap, right? Tapi bentar-bentar, don't pack your bag just yet. Biaya hidup di sana itu juga lebih tinggi. Bisa habis dari angka 1 sampai 3,7 juta per bulan. Plus, the real nightmare is the competition. Di sana, kamu bakal rebutan slot kerja kantoran sama tenaga asing. Dan baru saja kita mendengarkan cerita dan reaksi dari orang Indonesia ketika berada di Malaysia, yang dimana dari segi cari pekerjaan itu lebih mudah di Malaysia. Karena persyaratannya itu tidak serumit di Indonesia. Yang dimana kalau di Indonesia, misal kata kita masuk kantoran, persyaratannya itu rumit sekali. Dan belum lagi minimal ini, minimal itu. Tapi kalau di Malaysia, syaratnya itu sangat mudah. Jadi nggak ada minimal itu, minimal itu. Nggak ada minimal ini, minimal itu nggak ada. Minimal berat badan sekian, minimal cantik, nggak ada. Kalau di tempat kita kan masih ada ya. Minimal cantik, minimal tinggi badan sekian, minimal gitu. Tapi kalau di sana, misal kata ingin masuk kerja, ya udah, kalau niat kerja biasanya nanti akan dipanggil gitu. Itu sering saya lihat. Kemudian dari segi gaji sudah dicantumkan di kertas. Itu yang saya sering lihat ya. Lowongan pekerjaan di Malaysia. Tahap kemakmuran, ini yang saya lihat antara Indonesia dan Malaysia. Ya memang tidak semuanya di Malaysia itu orangnya kaya semua. Tapi kalau kita tinggal di Malaysia, misal kata kita janji jangan malas saja, janji rajin saja, insya Allah akan kecukupan. Dari segi perbedaan gaji memang beda jauh. UMR di Malaysia bisa mencapai 7 juta lebih. UMR di Malaysia 7 juta lebih, dan kalau dibandingkan dengan Jakarta juga amat sangat beda jauh. Terus dari segi biaya hidup, sebenarnya dari segi biaya hidup ini tergantung kita masing-masing. Kalau dulu saya merantau di Malaysia memang niatnya cari duit, kalau makan pun masak sendiri, kalau ingin makan-makan sedap pun sebulan sekali.
dan alhamdulillah pulang-pulang ada tabungan. Oke, untuk videonya mungkin cukup sampai di sini. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, dan tentunya ini perkongsian dan pengalaman saya selama saya berada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.